Gadis itu baru saja bangun dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Bayi saya belum genap 1 bulan. Suaminya mengajaknya memasak sup. Choeng ketakutan dan segera membuang panci berisi sup ke tanah untuk mencari anaknya. Namun saat itu, suami Dehyun keluar dari kamar mandi sambil menggendong anaknya. Dia mengira istrinya kurang berhati-hati hingga menumpahkan panci sup. Jadi cepat turunkan anak itu dan larilah. Menarik Choeng berdiri. Lihatlah tangan istrinya, semuanya merah dan terbakar. Dia segera meletakkan tangannya di bawah air dingin. Lalu masukkan kembali ke dalam kulkas. Carikan es untuk istriku. Tapi tidak ada yang mengharapkannya. Choeng di belakang mengambil panci sup lagi. Memukul kepala suaminya. Ketika Dehyun terbangun dengan samar. Lalu aku melihat tangan dan kakiku diikat menjadi satu. Apalagi dia melihat istrinya memegang pisau tajam sambil menunjuk ke arahnya. Choeng dengan panik bertanya kepada suaminya mengapa dia tidak meminum obatnya akhir-akhir ini. Mengapa kamu melecehkan suamimu? Tinggallah di rumahnya dan tolak untuk pergi. Dehyun ketakutan dan menangis dan berkata dokter menelepon di pagi hari. Saya mengganti obat saya jadi saya tidak meminumnya. Saya melihat suami saya ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Choeng tetap memilih untuk mempercayai suaminya. Saya melihatnya membuang pisau buah dan meninggalkan ruang tamu. Dan ini juga saat di mana hubungan mereka sebagai suami istri runtuh. Perubahan adegan lain. Sebulan kemudian, Dehyun dirawat di rumah sakit dengan hasil yang baik. Bahkan dokter yang merawat pun mengatakannya. Penyakit Dehyun pada dasarnya sudah hilang. Tidak ada episode berjalan sambil tidur akhir-akhir ini. Kata Dehyun sekarang bisa keluar dari rumah sakit. Dehyun juga menghela nafas lega. Kemudian belilah buket bunga segar dan bawa anak Anda ke rumah sakit jiwa di pegunungan. Bersiap menyambut pulang istrinya yang sedang dirawat di sini. Tapi saya tidak menyangka saat saya tanya ke resepsionis. Aku tahu Choeng sudah pulang sendiri. Maka Dehyun menyerahkan anak itu kepada ibu mertuanya untuk diurus. Lalu pulang ke rumah mencari istrinya. Tapi saat dia membuka pintu, terkejut dengan pemandangan di dalam rumah. Karena ini bukan lagi rumah seperti dulu. Rumah ini memiliki lantai untuk berjalan. Lalu furnitur di rumah, sofa, dinding, jendela. Bahkan langit-langitnya pun dipenuhi pesona. Sulit bagi Dehyun untuk membayangkannya. Choeng hanya butuh 1 hari untuk mengubah rumahnya menjadi seperti ini. Pada saat yang sama, Choeng keluar dari kamar. Suruh suamimu duduk di sofa. Dehyun memandangi istrinya yang banyak berubah hingga dia tidak mengenalinya. Dengan sabar memberitahu istrinya bahwa masalah berjalan dalam tidurnya telah sembuh. Sudah lama sekali sejak saya tidak lagi berjalan dalam tidur. Istrinya masih merasa kerasukan setan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi Choeng membuka layar di depannya lagi. Tunjukkan buktinya pada Dehyun. Choeng mengatakan pada hari Dehyun mengalami fenomena berjalan dalam tidur yang tidak biasa. Menariknya, ini adalah hari Sabtu pertama setelah lelaki tua dibawa meninggal. Itu juga hari di mana jiwa lelaki tua itu memasuki tubuh Dehyun. Orang yang kerasukan setan akan melukai tubuh inangnya terlebih dahulu. Kemudian dia akan makan daging mentah untuk memperkuat kekuatannya. Daging mentah adalah sumber kekuatan terbaik mereka. Tapi Dehyun dengan tegas mengatakan dia sudah sembuh total. Sekalipun ada hantu, itu sudah hilang dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi saat Choeng membuka foto berikutnya, Dehyun tertegun lagi. Gambar di atas adalah tempat praktek ilmu gaib. Tapi pemandangan ini sepertinya terjadi di rumah mereka. Tapi yang mengejutkan Dehyun adalah ruang tamu. Di tengah-tengah ada orang telanjang tergeletak di sana. Dehyun sekarang punya alasan untuk ragu. Orang telanjang itu adalah aku. Choeng kemudian membenarkan bahwa itu adalah Dehyun. Kata saat Dehyun tertidur. Mereka melakukan pengusiran setan. Tapi Dehyun merasa dia sudah sembuh dan tidak bisa berjalan dalam tidur lagi. Itu karena ketika mereka melakukan sihir. Menggambar jimat pengusiran setan di punggungnya. Karena jimat ini menekan iblis. Baru tidak sepenuhnya menempati tubuh. Namun jika mereka tidak menghilangkannya sepenuhnya,
Dalam waktu 100 hari, maka tubuh De Hyun akan dirasuki setan sepenuhnya. Tapi hari ini adalah hari terakhir dari 100 hari itu. Meski De Hyun tidak mempercayai perkataan jahat istrinya, tapi jika istriku percaya, maka jadilah gila dengannya. Jadi De Hyun bertanya kepada istrinya apa yang harus dilakukan sekarang. Choang menyuruh De Hyun untuk membuka kulkas dan mencari tahu. De Hyun membuka kulkas dan melihat ke dalam. Lalu aku melihat tubuh seekor anjing. Anjing ini bukan milikmu tetapi milik rumah di lantai bawah. Tujuan Choang adalah memberitahu jiwa orang tua itu. Dia bisa melakukan apa saja. Jika Anda tidak ingin konsekuensi yang lebih serius, harus segera meninggalkan tubuh suaminya. Tapi De Hyun muak dengan anjing itu. Berlari ke kamar mandi dan muntah. Namun sebelum De Hyun selesai muntah, terjadi pemandangan yang lebih sulit dipercaya. Karena di bak mandi sebelah, ada seorang bibi di bawah yang diikat oleh Choang. Ini membuat De Hyun takut dan merangkak keluar pintu. Choang menyeret bibinya keluar dari kamar mandi. Lalu mengambil bor listrik dan meletakkannya di kepalanya dan memberitahu De Hyun. Tidak ingin putriku mati. Sekarang segera tinggalkan tubuh suamimu. Tapi De Hyun sepertinya tidak bereaksi. Padahal Choang memaksanya untuk mengatakan apa yang dia katakan. De Hyun masih tidak percaya. Choang melihat langit akan segera terbit. Jadi dia tidak segan-segan membuka bornya. Mengebor ke pelipis neneknya. Cho Hyun memejamkan mata, tidak berani menatap lurus. Ruangan itu menggemakan teriakan bibi dan suara bor listrik. Saat ini, De Hyun akhirnya angkat bicara dan menyuruh Choang untuk berhenti. Lalu saat Choang berhenti, lalu melemparkannya ke lantai. De Hyun dengan lantang bertanya pada Choang mengapa dia harus berbuat sejauh ini. Choang berkata karena kamu adalah suamiku. Tanpa diduga, Choang benar. De Hyun benar-benar kerasukan setan. De Hyun berbalik dan memberitahu bibi di bawah bahwa ayah harus pergi. Anak-anak harus menjaga dirinya sendiri. Lalu berdiri dan membungkuk di samping jendela. Jendela awalnya ditutupi dengan pesona. Dibuka kembali di depan mata Choang. Pintu menuju surga. Jiwa De Hyun meninggalkan tubuhnya. Lewati pintu besar itu. De Hyun yang asli akhirnya kembali. Film ini tentang harmoni dan kepercayaan antara suami dan istri. Berjalan dalam tidur atau kerasukan setan hanyalah itu. Melambangkan konflik dan kesedihan dalam kehidupan pernikahan. Pada akhirnya, hanya pemahaman dan kepercayaan yang bisa menyelesaikan masalah. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi.